Halo, kami adalah perwakilan dari tim investigasi tim Lapor Pak akan menjelaskan tentang eksperimen simulasi longsor sampah. Nah, tujuan investigasi ilmiah eksperimen simulasi longsor sampah kali ini yaitu yang pertama, menganalisis besar percepatan, kecepatan, koefisien gesekan statis, dan koefisien gesekan pada simulasi longsor sampah. Yang kedua yaitu menginterpretasi pengaruh sudut kemiringan terhadap percepatan, kecepatan, koefisien gesekan statis, dan koefisien gesekan pada simulasi longsor sampah. Nah, adapun alat dan bahan untuk melakukan investigasi kali ini, yang pertama, papan dengan panjang 1,25 meter. Yang kedua yaitu benda sebagai gerak meluncur dari papan. Yang ketiga yaitu penggaris. Yang keempat yaitu busur derajat. Yang kelima yaitu stopwatch. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam investigasi kali ini. Yang pertama yaitu mengukur panjang papan yang digunakan sebagai lintasan. Yang kedua yaitu memposisikan papan sehingga membentuk bidang miring dengan sudut miring tertentu. Kami menggunakan 3 variasi sudut tertentu, yaitu 28, 45, dan 50 derajat. Yang ketiga yaitu meluncurkan benda dari atas bidang miring tanpa kecepatan awal atau kecepatan 0. Yang kelima yaitu mengukur laju benda selama benda tersebut meluncur dari bidang miring dengan menggunakan stopwatch. Nah, yang kelima yaitu mengukur selang waktu dari benda tersebut. Nah, landasan teori pada eksperimen kali ini yaitu bahwa longsor biasa dimaknai sebagai perpindahan materi pada tegak, mendasar, atau miring terhadap kedudukan awalnya. Longsor sampah sering masuk sebagai longsor dalam pekategorian yang sempit, yaitu longsor gelinciran translasional atau slide, atau longsor gelinciran rotasional atau kemerosotan. Secara teoritis, pada lokasi yang berbeda ketinggian akan ada gaya dorong, sehingga sampah yang lebih tinggi posisinya cenderung bergerak ke bawah. Di samping gaya yang mendorong ke bawah, terdapat pula gaya dalam sampah yang menahan kerja dorongan tersebut, sehingga kedudukan sampah tetap stabil. Gaya pendorong berupa gaya berat, sedangkan gaya penahan berupa gaya geseran, gaya kohesi, dan kekuatan geser tanah. Nah, jika gaya pendorong lebih besar dari gaya penahan, maka sampah akan runtuh sepanjang bidang gelincir sehingga menjadi longsor. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Alia Maulidia. Nah, baiklah, untuk yang selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis data yang telah dihasilkan dari praktikum yang telah dilaksanakan. Di situ dapat dilihat bahwa dalam melakukan praktikum ini kita melakukan eksperimen atau percobaan sebanyak 3 kali dengan 3 sudut kemiringan yang berbeda. Nah, yang pertama kita menggunakan sudut kemiringan sebesar 28 derajat. Sudut kemiringan yang kedua kita menggunakan sudut 45 derajat, dan pada eksperimen yang ketiga kita menggunakan sudut sebesar 60 derajat. Nah, masing-masing eksperimen tersebut kita melakukan percobaan selama 5 kali. Nah, di sini tertera dapat dilihat bahwa yang pertama, eksperimen gerak benda pada bidang miring dengan sudut kemiringan sebesar 28 derajat Celcius. Setelah dilakukan percobaan selama 5 kali, kita mendapatkan data T atau waktunya itu sebesar, yang pertama kita mendapatkan data 0,81, untuk data yang kedua itu 0,8, data yang ketiga 0,79, untuk data yang keempat 0,8, dan data yang kelima itu
0,79. Selanjutnya untuk data yang kedua atau eksperimen yang kedua dengan sudut kemiringan 45 derajat, kita juga mendapatkan waktu atau data yang didapatkan itu yang pertama 0,7, yang kedua 0,68, data yang ketiga 0,71, data keempat 0,68, dan data yang terakhir 0,69. Nah, selanjutnya pada eksperimen yang ketiga dengan sudut kemiringan 60 derajat, kita juga mendapatkan data dengan 5 kali percobaan. Yang pertama itu data yang didapatkan 0,59, kemudian data yang kedua 0,58, data yang ketiga 0,59, data yang keempat 0,58, dan data yang kelima itu 0,6. Setelah kita mendapatkan data T atau waktunya, kemudian kita akan mencari percepatan masing-masing percobaan tersebut. Nah, karena tadi kita melakukan 5 kali percobaan, jadi kita juga akan mencari percepatan sebanyak 5 kali dari data tersebut. Karena semuanya panjang lintasan itu sama, yakni 1,25 meter, kemudian percepatan gravitasinya itu 10 meter per sekon. Jadi kita mencari percepatan dengan rumus A1, karena itu kan ada 5 kali percobaan. Jadi kita ibaratkan dengan A1 sama dengan 2S per T1 kuadrat. T1 itu menunjukkan data waktu pertama. Jadi untuk data percepatan yang pertama dihasilkan 3,81. Untuk percepatan yang kedua juga sama dengan rumus 2S per T2 kuadrat. Jadi dihasilkan data 3,91. Untuk data percepatan yang ketiga didapatkan 4,01. Untuk data yang keempat 3,91, dan untuk data yang kelima, percepatan yang kelima itu didapatkan 4,01. Setelah kita mendapatkan percepatan, selanjutnya kita akan menghitung kecepatan saat di dasar bidang miring atau dilambangkan dengan V. Nah, di situ rumusnya itu sangat mudah, yakni V sama dengan A kali T. Nah, karena tadi ada 5 kali percobaan, jadi diibaratkan untuk mencari kecepatan percobaan yang pertama itu dilambangkan V1 sama dengan A1 kali T1. Nah, tadi kan sudah didapatkan data. Untuk A1 itu kan 3,81, kemudian untuk T atau waktu percobaan pertama itu juga didapatkan data sebesar 0,81. Jadi hasilnya untuk kecepatan 1 atau kecepatan pertama itu yakni 3,09. Bahkan untuk kecepatan 2, 3, 4, dan 5 itu juga sama dengan menggunakan rumus yang sama, namun diganti untuk koefisiennya. Untuk langkah yang selanjutnya, kita akan mencari koefisien gesekan statis atau μs. Nah, di sini rumusnya itu gampang dengan menggunakan tan theta. Tan theta itu di situ sama semua untuk data percobaan 1 sampai 5. Jadi menggunakan tan theta dengan hasilnya yakni 0,53. Di sisi lain kita mencari koefisien gesekan statis, kita juga akan mencari nilai koefisien gesekan kinetis dengan lambang μk. Nah, di sini rumusnya μk sama dengan G sin theta 1 dikurangi A1 dibagi G cos theta 1. Nah, di sini karena ada 5 kali percobaan, jadi kita mencari koefisien gesekan kinetis ini juga 5 kali dengan mengubah nilai percepatannya. Nah, untuk μk 1 itu dihasilkan data 0,10, data kedua 0,09, data ketiga 0,8, data keempat 0,09, dan data kelima 0,08. Setelah mendapatkan semua data yang diinginkan, kemudian kita akan menghitung nilai rata, kemudian ada deviasi standar, dan ada ketidakpastian relatif dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Setelah kita memasukkan semua datanya, didapatkan untuk data percepatan itu, rata percepatan didapatkan hasil sebesar 3,93, kemudian untuk deviasi standar percepatan itu 0,08, dan untuk KR nya itu sebesar 2,09. Lalu untuk
dan untuk MIUK-nya itu rata-rata didapatkan 0,087, kemudian untuk standar deviasi MIUK-nya itu 0,009 dan nilai KR-nya itu sebesar 10,674. Nah, di sini diusahakan untuk nilai KR-nya itu tidak lebih dari 10 karena ketetapan KR itu adalah 10. Lebih bagus jika nilai KR-nya itu di bawah 10 dan tidak melebihi 10. Itulah tadi bagaimana cara menganalisis data tentang eksperimen gerak benda pada bidang miring. Nah, yang saya jelaskan tadi merupakan eksperimen dengan sudut kemiringan 28 derajat. Karena tadi kita melakukan 3 eksperimen dengan sudut kemiringan yang berbeda, jadi untuk sudut kemiringan 45 derajat dan 60 derajat tadi bisa dianalisis dengan metode atau cara-cara yang telah saya jelaskan tadi. Karena untuk mempersingkat waktu bisa dilakukan dengan tadi yang telah saya jelaskan. Sekian untuk analisis data yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Dewi Nur Hasanah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan investigasi eksperimen ilmiah simulasi longsor sampah. Nah, pada praktikum kali ini bertujuan untuk menganalisis kecepatan, koefisien gerakan statis dan koefisien gerakan kinetis benda pada bidang miring serta mengidentifikasi pengaruh sudut kemiringan terhadap percepatan, kecepatan, koefisien gesekan statis dan koefisien gesekan kinetis pada benda. Simulasi longsor sampah. Dalam eksperimen kali ini tentang simulasi longsor sampah dengan menggunakan alat dan bahan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu papan dengan panjang 1,25 meter, benda sebagai gerak meluncur dari papan, penggaris, busur derajat, stopwatch untuk melakukan simulasi longsor atau untuk menghitung waktunya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah yang digunakan. Yang pertama yaitu mengukur panjang papan yang akan digunakan sebagai lintasan. Kemudian memposisikan papan sehingga membentuk bidang miring. Yang selanjutnya yaitu menggunakan variasi sudut terhadap bidang miring tadi dengan variasi sudut 28, 45, dan 50. Selanjutnya, meluncurkan benda dari atas bidang miring tanpa kecepatan awal atau kecepatannya itu 0. Dan yang terakhir adalah mengukur laju bebas selama benda tersebut meluncur dari bidang miring. Setiap sudut dilakukan dengan 5 kali percobaan dan diperoleh perbedaan waktu masing-masing percobaan. Sehingga hal ini menyebabkan perlu dilakukannya analisis data. Pada eksperimen pertama, dengan menggunakan panjang lintasan 1,25 meter, sudut kemiringan 28 derajat, percepatan gravitasinya yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk mencari percepatan dengan menggunakan rumus A1 sama dengan 2S per T1 kuadrat, maka dapat dihasilkan setelah kita hitung rata-rata percepatannya yaitu 3,93. Untuk mencari kecepatan saat di dasar bidang miring dengan menggunakan rumus F1 sama dengan A1 kali T1, maka dapat dihasilkan rata-ratanya itu sebesar 3,13. Nah, untuk mencari koefisien gesekan statis dengan menggunakan rumus μ1 sama dengan tan dari sudut yang digunakan. Nah, pada eksperimen yang pertama ini kita menggunakan sudutnya itu 28 derajat. Nah, jadi tan dari 28 derajat itu 0,53. Untuk mencari koefisien gesekan kinetis dengan menggunakan rumus
sin theta min A1 per cos theta, maka dihasilkan rata-rata sebagai berikut, yaitu 0,087. Untuk mencari KR-nya, maka dengan rumus sebagai berikut. Nah, setelah kita hitung, rata-rata atau KR-nya itu sebesar 10,674. Selanjutnya pada eksperimen yang kedua, menggunakan panjang lintasan, sudutnya itu panjang lintasannya sama seperti yang pertama, 1,25, dengan sudutnya itu 45 derajat. Percepatannya 10 meter per sekon kuadrat. Mencari percepatan dengan rumus A1 sama dengan 2 per T1 kuadrat, maka dapat dihitung rata-rata percepatannya yaitu 5,23. Untuk mencari kecepatan saat di dasar bidang miring dengan menggunakan rumus F1 sama dengan A1 dikali T1, maka dapat dihasilkan rata-rata sebesar 3,61. Untuk mencari koefisien gesekan statis dengan menggunakan rumus μ1 sama dengan tan dari sudut ini. Yang kedua ini kita menggunakan sudut 45 derajat, maka tan dari 45 derajat itu 1. Selanjutnya mencari koefisien gesekan kinetis dengan rumus sebagai berikut, maka dapat dihasilkan rata-ratanya itu sebesar 0,061. Selanjutnya kita akan mencari KR dengan rumus sebagai berikut. Setelah kita hitung, KR-nya itu sebesar 10,571. Selanjutnya pada eksperimen yang ketiga, dengan panjang lintasan 1,25 meter dengan sudut kemiringannya yaitu 60 derajat. Untuk mencari percepatannya dengan menggunakan rumus A1 sama dengan 2S per T kuadrat, maka dihasilkan rata-rata percepatannya yaitu 7,23. Untuk mencari kecepatan saat di dasar bidang miring dengan menggunakan rumus F1 sama dengan A1 dikali T1, maka dihasilkan rata-ratanya itu sebesar 4,25. Untuk mencari koefisien gesekan statis dengan menggunakan rumus μ1 sama dengan tan dari sudut ini. Yang ketiga ini kita menggunakan sudut 60 derajat. Jadi tan dari 60 adalah 1,73. Untuk mencari koefisien gesekan kinetis dengan rumus sebagai berikut, maka dihasilkan rata-ratanya itu sebesar 0,285. Untuk mencari KR, maka dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Setelah kita hitung, menghasilkan KR-nya itu sebesar 14,346. Dari eksperimen tersebut dapat diketahui bahwa sudut kemiringan itu dapat mempengaruhi besarnya kecepatan, koefisien gerakan statis, dan koefisien gerakan benda. Semakin besar sudut kemiringan benda atau bidang miring, maka semakin besar pula percepatannya. Hal ini dikarenakan semakin besar sudut elevasi antara bidang miring terhadap bidang datar, maka waktu yang dibutuhkan benda dari titik awal hingga akhir akan semakin singkat, sehingga bisa diketahui bahwa percepatannya itu juga makin besar. Pengaruh besar sudut terhadap kecepatan benda adalah semakin besar kemiringan suatu sudut bidang miring, maka semakin besar pula kecepatannya. Hal ini disebabkan karena semakin besar sudut kemiringan atau kemiringannya itu semakin curam di suatu permukaan, maka semakin besar gaya yang dibutuhkan dan jarak tempuh semakin besar.
pengaruh kemiringan sudut pada koefisien gesekan statis adalah semakin besar sudut kemiringan suatu bidang, maka semakin besar koefisien gesekan statisnya. Begitu juga berlaku pada koefisien kinetik. Nah, itu tadi adalah laporan investigasi dari kelompok Lapor Pak tentang eksperimen simulasi longsor sampah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.